Nah, di barat yang namanya kedokteran modern sekarang ini, basis teorinya semua bermuara kepada tulisannya Ibnu Sina, Al-Qanun fit Tibbi itu. Jadi mereka mengembangkan apa yang disebut dengan surgery ya, operasi, kemudian obat-obat dan sebagainya, itu basicnya dari situ, dari kitabnya Ibnu Sina. Dari sekarang dikembangkan kan oleh orang-orang barat itu. Nah, tapi kalau di dalam Islam yang namanya pengobatan itu dia holistik, komprehensif. Jadi lamun sanajan anu gering teh awak, tapi penyebab sakit itu bukan cuma badan. Dia ada juga aspek yang sifatnya badaniah, tapi juga ada aspek yang sifatnya Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selepas kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali, bermuajahah, tentunya dalam rangka thalabul ilmi di kajian Ahad, kajian rutin di pagi hari setiap hari Ahad di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, tentunya dengan niatan menguatkan iman, menambah ilmu dan memaksimalkan amal soleh kita bersama. Dan besar harapan kita bahwa berkumpulnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kajian di pagi hari ini insyaallah kita akan belajar bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bahtiar, yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Insyaallah tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini terkait dengan sains dalam sejarah Islam. Mudah-mudahan dapat menambah khazanah keilmuan kita dan tentunya menambah motivasi kita agar menjadi pribadi yang lebih taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu kami menghimbau kepada ikhwatul iman sekalian yang masih berada di luar ruangan masjid untuk segera memasuki masjid karena masih tersedia tempat yang kosong di dalam, dan ibu-ibu juga yang berada di teras yang tidak berhalangan silakan untuk masuk di bagian yang ibu-ibu karena masih banyak tempat yang bisa ditempati di dalam masjid. Baik, ikhwatul iman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai kepada Ustaz, dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Para hadirin Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk
mengikuti ta'lim dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dalam rangka untuk meningkatkan ilmu kita agar amal-amal kita menjadi semakin luas, semakin kuat dan semakin dapat memiliki manfaat untuk banyak orang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai ya, dengan membacakan surat Al-Qasas ayat 77 tadi di awal dibacakan. Ayat ini sangat jelas sekali menjelaskan mengenai apa tujuan manusia diturunkan ke dunia, kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dengan kehidupannya di dunia ini, lalu apa yang harus dicarinya. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi ad-darul akhirah. Yang harus dicari itu adalah kehidupan akhirat. Jadi ketika kita ada di dunia, maka yang harus kita kejar itu ya kehidupan di akhirat. Kita jangan mengejar kehidupan dunia. Kenapa? Karena dunia itu sebentar. Kita hanya numpang lewat saja. Usia 60, 70, 80 tahun itu bukan lama. Itu usia yang sedikit saja. Kita yang sekarang usia sudah 60, 70 misalnya, itu kan terasa baru kemarin aja, itu ya, anak-anak baru kemarin remaja, baru kemarin pemuda dan seterusnya begitu. Jadi artinya perasaan itu sesungguhnya mewakili hal yang sesungguhnya, bahwa kehidupan dunia itu sangat singkat. Bahkan kan kalau dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam hitungan Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. Ya kalau 1000 tahun dalam hitungan kita sama dengan sehari dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini cuma jam-jaman aja, Bu. Ya, karena sehari 1000 tahun, 80 tahun sabaraha jam. Nah, kan tinggal hitung saja itu. Paling sejam, sejam setengah gitu ya, saliwat. Memang besar bagi siapa saja yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Karena akan ditinggalkan, kan itu rugi. Jadi sesuatu yang akan ditinggalkan malah akan jadi tujuan kita. Nah, ini kan sangat merugikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang harus dicari apa? Ad-darul akhirah. Disebutnya juga ad-dar. Dar itu tempat, rumah, negeri. Al-akhirah yang ada di akhir. Karena itulah tujuan dan terminal hidup kita. Yang kita nanti hidup di sana kholidina fiha. Kita akan kekal. Makanya menjadi sangat keliru kalau tujuan hidup kita ini adalah dunia ini. Jadi dunia ini itu bukan merupakan terminal akhir dari kehidupan kita. Itu terminal akhir kehidupan kita itu ma ba'dal maut, sesuatu yang nanti setelah kematian. Itu. Lalu dengan cara apa kita mendapatkan kehidupan di akhirat itu? Maka Allah mengatakan fima atakallah, dengan memanfaatkan sesuatu ya, ataka, yang diberi, mencari hidup di akhirat itu dengan apa yang dimiliki oleh kita, dengan pemberian Allah untuk kita. Jadi Allah itu nanti akan memberikan macam-macam kepada kita ini, yang itu semua merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang pas dan tepat. Jadi tidak ada takdir Allah itu yang kurang atau yang berlebihan, itu tidak ada. Itu semuanya pas. Setiap orang itu sudah ditakar kemampuannya masing-masing. Kan Allah mengatakan begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali dengan apa yang mampu dia kerjakan. Dan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan apa yang diberikan Allah untuk kita. Jadi artinya apa? Apa yang diberikan Allah untuk kita, takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini, semuanya itu adalah hal yang cocok ya untuk diri kita karena kemampuan kita ada di situ.
Jadi kita nggak usah lihat orang lain, ya, kunaon batur kieu, nah orang bentuk itu dan sebagainya. Nah itu adalah kalimat-kalimat yang menandakan kita ini tidak percaya pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus fokus pada diri, karena yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat itu bukan yang diberikan pada orang lain, tapi yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun itu. Fima atakallah. Jadi apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah modal untuk kita sampai nanti di akhirat. Nah, Allah itu memberikan kepada kita ini macam-macam. Pertama, Allah memberikan kepada kita ini adalah jasad. Jasad kita juga macam-macam ya. Fisik kita, tubuh kita ini macam-macam, itu modal. Semuanya nanti bisa kita gunakan untuk sampai ke negeri akhirat itu, sebagai bekal kita nanti di akhirat. Kita memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki kepala dan sebagainya, itu semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah disiapkan sedemikian rupa supaya nanti bisa jadi bekal untuk sampai kepada negeri akhirat itu. Yang kedua, yang dibekalkan oleh Allah kepada kita itu adalah ruh. Ruh itu gunanya adalah untuk berpikir, akal. Ruh itu gunanya adalah untuk menetapkan perbuatan apa yang akan kita pilih, perbuatan apa yang akan kita lakukan. Itu namanya qalb. Ruh inilah yang mendorong perbuatan-perbuatan ini dilakukan. Ini yang disebut dengan nafs. Jadi ruh, qalb, akal, nafs itu adalah potensi yang sama yang ada dalam diri kita, yang itu nanti akan menggerakkan pikiran kita untuk mendapatkan ilmu dan menggerakkan tubuh kita supaya menjadi amal. Karena kalau tubuh saja tanpa ruh tidak akan jadi amal, gitu ya, tidak akan jadi amal, karena tubuh tanpa ruh itu jadi mati. Nah, orang-orang yang mati ini kan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Atau misalnya orang yang tidur itu ada tubuhnya, bahkan tubuhnya hidup ya, seperti tubuh pada umumnya. Tetapi ketika tidur, ruh itu dipisahkan dari jasadnya. Kan kita kalau bangun tidur ngadoana kumaha Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah ahyana, menghidupkan kembali kami ba'dama amatana, setelah dimautkeun. Tah, jadi syariat teh maut sebenarnya mah. Makanya orang-orang yang tidur itu rufi al-qalam, ghair taklif, ghair mukallaf. Dia tidak dibebani apapun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nu sare mah rek ngalakukeun naon wae tidak akan dibalas. Kenapa? Ruhnya nggak ada. Sebab orang ketika tidur ilmunya tidak berguna, pikirannya tidak ada, kan gitu. Dan dia tidak menentukan amal berdasarkan keinginannya sendiri, itu tidak ada. Jadi karena nggak ada kesadaran ketika kita tidur itu. Nah, oleh sebab itu potensi yang ada dalam diri kita yang diberikan oleh Allah itu yang kedua ini sangat penting, yaitu ruh tadi ini ya, yang fungsinya untuk menyerap ilmu pengetahuan. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini, kenapa nanti umat Islam itu sangat memperhatikan pengetahuan, sains dan sebagainya, karena ini potensi yang diberikan oleh Allah. Jadi ma'atakallah ini pada intinya adalah satu jasad kita, yang kedua adalah ruh kita untuk menyerap ilmu. Ilmu nanti digunakan untuk memperluas dan memperbanyak amal kita. Jadi amalnya itu pakai jasad kita, didorong oleh rohnya. Itu potensi yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, potensi yang diberikan oleh Allah itu adalah wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala sakhkhara lakum. Sakhkhara itu taskhir. Artinya menundukkan, membuat menjadi tidak akan berkhianat ya, selalu akan taat, itu taskhir namanya. Apa yang ditaskhir untuk manusia itu? Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jadi makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi yang kelihatan oleh kita, semuanya itu bisa kita apa-apakan saja. Mereka itu tidak akan ngelawan. Hayam rek dipuncit mau ngelawan Bu ya. Ngelawan seetik mah wajar kan, tapi tungtung nama paeh digoreng kan gitu ya. Atau apa misalnya gunung ya, gunung sagitu gedena. Gunung teh sebenarnya malah mun keur ambek gitu ya, batuk saeutik ya gunung teh. Paraeh jelema teh. Tapi di hadapan manusia Allah berjanji wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau dia masih makhluk yang ada di langit, dia masih makhluk yang ada di bumi, maka oleh Allah akan ditundukkan pada keinginan manusia.
Maka gunung yang sebesar itu bisa ikut keinginan manusia. Jadi ku manusia rek dikumaha-kumahakeun wae moal protes. Eta gunung Galunggung unggal poe dikedukan ke sikna kan itu ya. Tara protes itu. Cicing we teh si Galunggung teh gitu kan itu. Nah, dia tidak akan tidak akan protes kepada apapun yang dilakukan oleh manusia. Nah, maka potensi ketiga yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan nanti sebagian kecil yang dititipkan sebagai fadlun minallah kepada kita. Apa yang dititipkan itu? Yang dititipkan itu yang kita sebut sebagai harta. Itu mas sebagian kecil saja. Karena sebetulnya kan kita di dunia ini bukan hanya mengandalkan harta yang kita miliki saja, tapi mengandalkan semua apa yang ada di bumi ini. Contoh misalnya Reka Jakarta, kita nggak bisa menggunakan harta kita saja, tapi kita harus menggunakan sesuatu yang bukan milik kita. Misalnya jalan, kantara ayahnya di Tasik nepi ka Jakarta nu boga jalan sorangan, gitu. Jalan manusia gitu. Tidak, itu bukan bukan kekayaan milik seseorang. Nah, tetapi ada sebagian yang dititipkan oleh Allah, ini disebutnya itu fadlun. Nah, kan wabtagu min fadlillah. Carilah oleh engkau min fadlillah. Itu bonus ya fadlun itu. Kalau dalam sholat itu ada namanya fadhail. Dalam ibadah yang namanya fadhail. Fadhail ini adalah keutamaan. Jadi bukan yang pokok. Nah, yang pokok mah diberi pasti ke Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang pokok? Yang pokok itu adalah rezeki. Jadi rezeki manusia itu wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang dasar yang pokok itu pasti akan diberikan oleh Allah. Yang kita cari sehari-hari itu adalah fadlun. Bonus di Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu min fadlillah. Carilah, bahasanya juga bukan min rizkillah, tapi wabtagu min fadlillah. Karena rezeki mah tanggung jawab Allah. Kalau mau cari kelebihannya usaha sendiri lah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita cuma sekedar makan, cuma sekedar bertahan hidup itu pasti tercukupi lah, tidak akan ada yang kurang itu ya. Karena itu mah janji Allah. Salilah hirup keneh mah pasti bahan-bahan keur hirup mah aya. Itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita cuma diam saja. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Nah, tapi Allah memerintahkan wabtagu min fadlillah. Ulah cicing wae atuh, sok teangan bonusna. Nah, gitu ya. Nah, ini kelebihan dari rezeki kita. Itulah yang harus dicari oleh kita, disebut sebagai fadlun oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu nanti akan menjadi potensi yang kita miliki. Ini nanti disebut sebagai sebagai fima atakallah, itu bagiannya itu diantaranya adalah fadlun minallah itu. Jadi kalau rezeki itu habis untuk kebutuhan kita, tetapi harta yang merupakan fadlun itu biasanya ada disimpan atau bersama dengan kita. Gitu. Nah, itulah nanti yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nah, potensi-potensi ini nanti silahkan digunakan untuk mencapai akhirat. Nah, Allah melanjutkan. Lalu potensi itu harus digunakan untuk apa? Nah, disebutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi apa yang ada dalam diri kita ini, dari mulai tubuh kita, roh yang tugasnya dia menyerap ilmu, kemudian menjadikan ilmu itu sebagai pendorong amal-amal kita, dan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa harta benda dan sebagainya, harus digunakan untuk ahsin, berbuat baik di muka bumi ini. Kama ahsanallahu ilaika. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Kan Allah itu sudah baik ya, memberikan sesuatu kepada kita itu tanpa pamrih. Nah, maka kita ketika kita memiliki apa saja, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita juga melakukan perbuatan baik yang sama. Makanya nanti Allah menciptakan hidup dan mati itu, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu nanti menciptakan hidup mati untuk menguji kamu. Kira-kira siapa di antara kamu itu yang ahsanu amala? Amalnya paling baik, amalnya paling ihsan. Jadi yang kita miliki ini untuk apa? Untuk memberikan kebaikan. Kebaikan itu wujudnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas.
Manusia yang berbuat baik itu adalah yang manfaatnya paling besar untuk manusia yang lain. Nah, makanya di dalam Islam tuh dilarang kita ini egois, mementingkan diri sendiri saja, nu dipikiran dengan urus kesenangan sorangan. Itu kita tidak akan ihsan kalau kita hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus berusaha memikirkan apa yang kita miliki, sekecil apapun yang kita miliki harus memberi manfaat untuk banyak orang. Ada orang yang hartanya banyak, dia bisa bermanfaat dengan hartanya. Tapi ada yang oleh Allah itu ditakdirkan hartanya sedikit, gitu ya. Masuklah kategori miskin misalnya. Apakah dia tidak bisa berbuat baik? Banyak yang bisa dilakukan. Misalnya kalau orang yang hartanya banyak mungkin waktunya sedikit. Tapi orang yang hartanya sedikit waktunya banyak. Nah, dia bisa berbagi itu. Yang ini berbagi harta, yang ini berbagi waktu. Nah, kira-kira gitu. Ini waktu yang banyak itu bisa digunakan untuk banyak sekali amal kebaikan. Misalnya ya, datang ke masjid kan bagian ya kaburu keneh mersihan masjid, kaburu keneh azan, kaburu keneh nyiapkan orang-orang untuk sholat berjamaah dan sebagainya. Kenapa? Karena waktunya banyak, luangnya kan gitu. Apa itu bukan kebaikan? Itu adalah kebaikan. Dan ini kalau kita mengerti bahwa Allah nanti akan memberikan peluang untuk masuk surga itu dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi mulai bedana. Nu beunghar jeung anu miskin itu sarua wae. Potensinya sama, masing-masing itu punya potensi sendiri-sendiri. Yang kaya dengan yang miskin sama, yang yang berilmu dengan yang tidak berilmu juga sama potensinya. Yang berilmu kewajibannya misalnya kebaikannya adalah menyebarkan ilmunya. Yang kurang berilmu kebaikannya adalah berusaha untuk terus menambah ilmunya. Dua-duanya jadi kebaikan. Belajar dan mengajar itu menjadi ihsan, menjadi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu kan begitu konsepnya. Gitu ya, dari Allah Subhanahu. Makanya surga mah keur sarerea. Jadi eueuh surga keur ustad wungkul, surga keur nu beunghar wungkul, surga keur nu miskin wungkul tah aya. Surga itu untuk semuanya. Kenapa? Karena semuanya diberi potensi yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar hari akhir. Asal apa itu? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang kedua, Allah mengingatkan yang akan menyebabkan kita terhalang dari mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat itu ketika kita di dunia melakukan al-fasad. Makanya disebutkan di ayat itu, disambung wala tabgil fasada fil ardi. Kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi, ulah hayang ngaruksak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Gitu. Sebetulnya mah Allah tuh baik sekali ya kepada kita. Kalau kita ingin tahu mana yang bermanfaat, mana yang nanti masuk kategori ihsan, mana yang masuk kategori mafsadat, akan terjadi fasad di muka bumi ini dan kita kalau melakukannya akan melakukan kerusakan. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan lewat apa? Lewat Rasulnya. Dijelaskanlah lewat wahyu yang wujudnya itu adalah agama. Apa yang dipandang baik oleh agama, maka itu sesungguhnya adalah kebaikan. Apa yang dipandang buruk oleh agama, maka itulah nanti yang akan menciptakan kerusakan. Coba perhatikan misalnya, agama memerintahkan supaya kita sholat. Sholat keur naon, ya. Dia itu adalah perbuatan ihsan, perbuatan baik. Kenapa? Karena dengan sholat kita berbuat baik untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kita ini berbuat baik kepada diri sendiri sebab dengan sholat itu kita mengislahkan pikiran kita dan tubuh kita. Jadi dengan sholat itu kan kita dibuka ini. Zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholah li dzikri. Tegakkanlah sholat supaya kita zikir, supaya kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia kalau dia ingat pada Allah, berarti dia dibukakan pintu kebaikan utamanya. Sebab manusia menjadi menjadi maksiat ya, melakukan kerusakan dan sebagainya itu karena tidak ingat sama Allah. Dia tidak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh Allah dibuat mekanisme yang wajib. Sok sapoe 5 kali kudu ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada kalau untuk laki-laki ini mekanisme zikirnya diperpanjang. Karena butuh zikir lebih lama, yaitu dengan cara apa? Sholatnya berjamaah di masjid. Hari sholat sorangan mah ingat ke Allah nah waktu sholat unggul, gitu ya. Ketika sholat saja kan gitu, kedeng lah 5 menit paling oke. Nah tambah wudhu jeung sholat 5 menit, selesai sudah. Ingat ke Allah 5 menit kan itu pohon kan itu. Tapi kalau kita sholat berjamaah di masjid, itu zikir ke Allahnya lama.
gitu tim meeting ada adzan, dengarkan adzan, kita datang ke WC, kemudian kita wudhu, itu guys ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terus dari rumah datang ke masjid, sholat berjamaah, sholat sunat dulu, ngadaguan heula batur, kan gitu ya. Terus nanti sholat diimami atau mengimami, setelah itu selesai zikir dulu, ditambah dengan apa namanya sholat sunat lagi, nanti pulang tidak buru-buru, kan gitu ya. Itu panjang waktunya, itu bisa sampai setengah jam, jadi zikirnya lebih loba. Makanya sholat berjamaah itu dia pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan sholat munfarid saja. Dia sampai 27 derajat. Artinya apa? Kualitas zikirnya sama Allah Subhanahu Wa Taala orang yang sholatnya berjamaah itu pasti lebih kuat, lebih lama, dan lebih berpengaruh ya, dibandingkan dengan yang sholatnya sorangan-sorangan. Ya walaupun sholat sendiri juga tidak buruk ya, tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya pahala, tetapi jauh lebih baik dan jauh lebih kuat zikirnya pada Allah kalau sholatnya berjamaah. Dan orang-orang yang sholat berjamaah itu akan merasakan manfaatnya, bahwa ketika dia sholat, dia itu sudah berbuat ihsan. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Da memeh ka batur teh kudu kasorangan heula. Da urang teh teu meunang ngaruksak teh lain ngukur ngaruksak batur, ngaruksak sorangan ge teu meunang. Kita harus memperbaiki diri, dan itu dimulai dengan zikir pada Allah. Sebab sumber kebaikan itu ada pada zikrullah. Kalau kita ingat sama Allah, maka potensi kebaikan kita terbuka luas. Sebab jalma misalnya kalau mau berbuat baik ya, kemudian dia tidak ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, sok poho gitu, sok dia kadang-kadang suka gak jadi ya berbuat baiknya, atau terhalangi untuk melakukan perbuatan baik karena tidak ingat sama Allah. Umpamanya nih, orang teh keur boga duit ya rek sodako, tapi teu inget ka Allah Subhanahu Wa Taala, teh poho deui sodako teh gitu, kata dia karek ngaliwat sakedeung kan gitu. Tapi coba kalau dipertahankan zikir kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebaikan-kebaikan itu akan selalu diingatkan oleh Allah itu ya. Jadi ketika sudah ingat Allah, oh nya tadi trek sodako, oh kan gitu ya, kemudian ingat langsung dikeluarkan. Tadi teh asarek mersihan masjid kan gitu ya. Itu kalau orang tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak akan kepikiran rek kebersihan masjid. Sok nu tara sarolat, aya kepikiran teh rek mersihan masjid misalnya, masjid bocor ya orang tutup di hadean kan gitu. Itu nggak ada. Kenapa? Karena zikirnya pada Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada. Potensi kebaikan ihsan itu dimulainya dengan zikrullah. Makanya harus dimulai dengan hubungan yang intens, yang tidak terputus antara manusia dengan Allah. Makanya sholat mah rek kumaha wae teu meunang ditinggalkeun, kecuali dia nggak sadar. Sepanjang masih sadar dalam keadaan apapun, sholat ulah ditinggalkeun. Sebab itu adalah kunci dari ihsan. Jadi kita mau sedang sakit, mau sedang safar, mau sedang rariweuh kumaha wae, gak boleh ditinggalkan. Sholat itu adalah satu ibadah yang harus terus dipertahankan sepanjang kita masih sadar. Kecuali geus teu sadar kan itu ya, sudah koma misalnya. Koma mah kan kering ada titik gitu. Nah, dia sudah tidak sadar itu ya, kalau sadar nggak apa-apa. Tapi kalau masih sadar, sholat harus terus dilakukan. Karena itu adalah pintu dari ihsan itu. Maka tidak ada orang yang dasi eta mah cenah hade bager sanajan tara sholat, tuh nggak ada cerita begitu. Jadi lamun tara sholat lain hade kan gitu ya. Dia pasti melakukan kebaikan itu bukan karena sumber kebaikannya dibuka, mungkin karena ada yang lain. Gitu lamun tara sholat barang bere kan, itu tara sholat barang bere. Coba perhatikan tuh, bisa jadi yang ada dalam pikirannya itu bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu, tapi karena ada tujuan yang lain. Makanya aya nu barang bere teh 5 tahun sekali kan gitunya, norek kampanye barang bere geus liwat ya kampanye. Nah, ayeuna rek aya deui kan pilkada. Nah, sakedeung deui sigana aya nu barang bere deui. Aya nu barang bere teh tahunan kan 5 tahun sekali rek naon rek pilkada. Pengadadak bager, biasana pelit oge jadi bager kan gitu. Nah, ada yang model begitu. Coba perhatikan ya, bawa tara salat kan, nu kitu mah da nu tara salat oge sok barang bere gitu. Tapi kan ketahuan tuh dia sebetulnya karena apa melakukan perbuatan baik itu, dan perbuatan baiknya karena ada pamrihnya, itu tidak akan berakibat baik. Kusabab barang berena hayang kapilih kan ngaluarkeun dana loba miliaran, wah dibagi-bagi. Der teh jadi ketika dia jadi pemimpin, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah akan melakukan ihsan kepada kita? Mulangkeun modal kan gitunya. Kumaha carana mulangkeun modal? Aya bantuan kan gini. Bantuan ke mana ya?
Nah, ka desa anu bantuannya 1 miliar misalnya, atau bantuan sekolah ya sabara ya 1 miliar misalkan gitu. Eta kan aya calonan nu mau bantuan teh. Tadi tong poho 30%. Nah gitu kan. Ieu lain kalah ka ditambahan, kalah ka dipotong dah gitu. Jadi kalau kebaikan tidak lillah itu ujungnya bukan kebaikan, tapi fasad. Merusak itu karena terjadi apa? Terjadi korupsi di situ, dan itu kerusakan itu terjadi di mana-mana. Jeung urang teh nganggap nu kitu teh biasa saja gitu ya. Ting resep gitu orang ya kumaha itu. Tapi kita merasa bahwa yang begitu-begitu itu tidak dianggap sebagai masalah, padahal itu merusak sistem. Ini merusak merusak bernegara kita, merusak hubungan antara pejabat dengan rakyatnya, rakyat dengan pejabatnya dan seterusnya kan gitu. Ini menjadi sesuatu yang rusak. Nah, makanya tidak ada sebetulnya pokok kebaikan itu kecuali zikrullah yang dipelihara lewat sholat gitu. Tapi ayah cenah nu dikir wae tara sholat, eta dikirna hayang naon da coba tanya. Cenah hayang beunghar dikir teh naon eta? La ilaha illallah cenah teh sabaraha kali 1000 kali hayang beunghar sholat tara. Kumaha kan itu ya. Nah, itu dia kan yang dicari itu cuma kehidupan apa? Kehidupan dunia saja gitu. Nah, ini kan makanya Allah itu menciptakan mekanisme yang tepat sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, salat. Dari salat banyak kalau dia dilakukan terus-menerus tuh nggak bisa. Salat teh ayo we unggal usik hayang ditempo ku batur kan nggak mungkin itu. Salat itu kan nyahaya katempona ku batur sekali-kali kan gitu ya, tapi kan hari sholat subuh atau misalnya apalagi suka sholat sunat ya tahajud dan sebagainya banyak yang ditemongkeun we ka batur kan nggak mungkin itu. Jadi sholat kalau dipelihara secara secara baik, maka dia akan menjadi satu amaliyah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara otentik, secara asli. Gitu. Jadi orang teh moal akon-akon ya teh taat ka Allah teh lamun sholat dipiara mah. Makanya orang beriman itu kan salah satu cirinya hafizu 'alas sholawat alladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Rek katempo teu katempo ku batur sholat tara ditinggalkeun, erek aya nu nitah wa nu nitah sholat itu selalu dijalankan. Nah, itu salah satu contoh ya, ihsan. Makanya ihsan itu kuncinya agama sebetulnya. Jadi kalau kita mau mencari mana yang itu ihsan, maka carilah yang disyariatkan oleh agama dalam bentuk kewajiban dan hal-hal yang disunnahkan. Jadi kewajiban apa, yang disunnahkan apa, itulah ihsan. Dan yang disebut dengan fasad, itu semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ujungnya adalah kerusakan. Kita misalnya tidak boleh melakukan zina, pasti nggak rusak. Kita nggak boleh maling, pasti nggak rusak. Kita tidak boleh melakukan tidak ghibah, tidak pasea jeung batur, tidak mengadu domba dan sebagainya. Itu banyak larangan dalam agama itu. Semua larangan dalam agama itu karena di dalamnya ada al-khoba'is, ada kejelekan dan ada al-fasad, ada kerusakan. Jadi makanya wala tabgil fasad fil ard. Makanya agama itu fungsinya untuk apa? Menuntun kita. Bisi orang teu apal mana nu hade mana nu goreng, sok diajarkan agama tah. Dina agama mah jelas. Dia tidak abu-abu, ini yang baik, ini yang jelek. Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yang menjadi kewajiban jelas, mana yang dilarang juga jelas juga gitu. Nah, makanya orang-orang yang ingin melakukan kebaikan itu dia dasarnya tentu saja adalah agama. Nah, lalu pertanyaannya, nanti di dalam sejarah Islam, sebagaimana tadi disampaikan ya, bahwa ada satu fase di dalam sejarah Islam itu, bahkan sampai hari ini ya, umat Islam tuh semangat sekali mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi nunamina ilmu pengetahuan di dalam sejarah Islam itu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak kalau membuka lembaran sejarah Islam setelah masanya Nabi Muhammad, setelah masa para sahabat, para tabi'in, terus saja ya, sampai nanti, bahkan sampai hari ini, itu yang namanya umat Islam, perhatiannya kepada ilmu pengetahuan, perhatiannya kepada pengembangan sains dan sebagainya, sangat tinggi. Jadi ilmu umat Islam tuh ya, saya kasih contohnya begini. Ibu-ibu, bapak-bapak kan punya HP ya, tuh ada kamera, ada HP. HP teh sok diparake moto.
atau dipakai video itu. Nah, basic dalam penginderaan jarak jauh, itu kan kamera ketika jauhannya aja bisa nempuh. Itu juga sama ya, HP dan sebagainya. Itu basic penginderaan jarak jauh itu ada teori namanya teori optik. Nah, dalam fisika itu ada namanya teori optik gitu ya. Nah, teori optik ini kalau ditelusuri itu di mana mimitina? Ternyata yang merumuskan teori optika pertama kali itu adalah seorang ilmuwan muslim namanya Ibnu Haytham. Ada kitabnya itu Al-Manazir. Nah, ini Al-Manazir ini kitab yang sangat terkenal yang pertama kali ditulis untuk menjelaskan dasar-dasar teori optika. Jadi kalau berandai-andai dalam sejarah, seandainya Ibnu Haytham tidak menulis Al-Manazir, ini ditulisnya beliau tahun 1100-an abad 12 ya. Itu lama sekali tuh Ibnu Haytham ini. Seandainya Ibnu Haytham tidak menulis Al-Manazir, kemungkinan kita tidak akan bisa itu melakukan penginderaan jarak jauh. Jadi moal aya eta nu ngaranna kacamata, moal aya nu ngaranna kamera ya, HP dan sebagainya itu tidak akan ada kamera-kameranya itu. Kenapa begitu? Karena memang untuk mengembangkan penginderaan jarak jauh itu mesti ada aturan-aturan teoritiknya, dan itu aturan teoritiknya, kaidah-kaidahnya pertama kali diletakkan dasar-dasarnya itu adalah oleh Ibnu Haytham. Ada Ibnu Haytham teh, dia ini apa namanya? Apakah cuma tahu urusan sains saja? Tidak. Ibnu Haytham itu ternyata juga beliau menulis banyak karya juga. Misalnya ada karyanya tentang ilmu falak. Nah, dia nulis kitab judulnya Ma Yabdu fi Wajhil Qamar. Nah, Ma Yabdu fi Wajhil Qamar itu kalau diartikan apa yang tampak di dalam wajah rembulan gitu ya. Nah, diartikan ke orang Sunda mah cenah dina bulan teh aya nini anteh. Itu Ibnu Haytham ya, hampir 10 abad yang lalu beliau itu sudah merancang atau sudah menjelaskan itu yang tampak di bulan itu ada apa saja. Berdasarkan apa? Kan berdasarkan penginderaan jarak jauhnya itu kan gitu ya. Karena setelah Ibnu Haytham menulis Al-Manazir, dia kemudian mengembangkan teropong. Jadi teropong untuk penginderaan jarak jauh. Maka ketika dia melihat bulan, nah dia bisa menjelaskan itu yang tampak di bulan itu apa. Nah, ini kan menarik sekali itu ya. Jadi Ibnu Haytham dia mengembangkan ilmu astronomi ini juga kan gitu. Terus selain itu ada juga ternyata Ibnu Haytham ini juga nulis ilmu akidah juga. Nah, dia ada beberapa kitabnya yang menjelaskan tentang urusan-urusan yang ada kaitan dengan akidah. Jadi beliau ini adalah juga seorang ulama. Jadi walaupun dia faham agama, tapi juga mengembangkan sains dengan sangat baik. Gitu. Nah, contoh lagi nih yang sedang rame-rame urusan musik misalnya kan gitu. Itu dulu sama umat Islam ya, urusan musik ini, ya, kalimat musik ini kan dari Yunani itu. Nah, kemudian kalau persamaannya di dalam kalimat bahasa Arab itu dari musik itu ada namanya al-ghina. Nah, al-ghina itu nyanyian ya, nyanyian-nyanyian yang ada nada-nadanya itu disebut al-ghina. Suara-suara yang bernada itu juga disebut al-ghina juga. Nah, kemudian ada persamaan lainnya itu adalah al-ma'azif. Ini yang ada dalam hadis ya. Al-ma'azif ini hal-hal yang nanti bisa keluar bunyi-bunyi dan nanti melalaikan orang gitu ya. Disebut kalau dalam Fathul Bari itu al-ma'azif itu adalah alatul malahi. Jadi alat-alat yang malahi, melalaikan orang itu. Nah, tapi ternyata musik ini itu ada aturannya, ada teorinya. Dan kalau musik ini dipelajari dengan secara saintifik itu, dipelajari ilmunya, maka dia menjadi sesuatu yang sangat ilmiah dan bisa dikembangkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi ada banyak memang kalau dalam kebiasaan manusia sejak zaman Nabi itu yang namanya musik itu adalah alatul malahi. Alatul malahi itu alat untuk berleha-leha begitu ya. Jadi kalau masuk malasan gitu ya, kadang ikut musik dan sebagainya kan kita juga gitu. Jadi lamun ingin istirahat, santai dan sebagainya itu kita dengarkan musik. Atau kalau mau sedang ada acara santai-santai juga ya ditanggaplah gitu ya yang bernyanyi musik dan sebagainya. Nah, itu disebut alatul malahi. Makanya oleh Rasulullah SAW itu diingatkan gitu. Nanti suatu saat akan ada manusia yang
apa yastahillunal ma'azif. Mereka itu menghalalkan ma'azif. Ma'azif ini alatul malahi. Jadi hal-hal yang melalaikan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, dianggap sebagai sesuatu yang baik-baik saja gitu. Nah, sampai sebagian ulama, ini sebagian ulama nih, karena ada hadis tersebut kemudian secara mutlak saja mengharamkan dan melarang alat musik apapun. Jadi temenang musik-musik teh kan gitu. Nah, itu apa namanya? Menurut sebagian ulama demikian. Tapi ternyata ada sebagian ulama yang melihat bahwa ini ilat dari pengharaman musik itu bukan karena semata-mata di alat musiknya, tetapi karena al-malahinya itu. Karena melalaikannya. Jadi kalau dia melalaikan, membuat orang jadi malas bekerja, membuat orang jadi kedul, membuat orang jadi jauh dari ibadah, apalagi sampai membuat orang terdorong untuk melakukan kemaksiatan, maka inilah yang menyebabkan musik menjadi sesuatu yang dilarang oleh Nabi gitu. Nah, makanya nanti ada doabitnya, jadi ada batasannya. Ya. Jadi ada batasan di mana ini musiknya itu diharamkan. Musik itu diharamkan kalau satu, si musiknya itu digunakan sekedar untuk berlalai-lalai dan membuat kita menjadi malas, ya, malas bekerja, malas melakukan amal-amal yang baik. Nah, terus yang kedua, musiknya itu atau lagu-lagunya mendekatkan manusia pada kemaksiatan. Sebab loba isi lagu teh nu teu baralegan gitu ya. Ngajak bobogohan, ngajak berzina dan sebagainya, itu sudah banyak sekali tuh. Nah, itu sudah pasti itu. Yang model-model begitu dia dilarang karena apa? Membawa kepada kemaksiatan. Nah, itu yang disebut dengan alatul malahi. Tapi kalau musik ini ada manfaatnya untuk manusia, maka itu ada kebolehannya. Makanya Nabi ketika ada apa namanya? Ada sahabatnya yang walimah begitu, kemudian ada tidak ada apa-apa, ditanya sama Nabi itu asa jempling wae kan gitu, ditanya sama sok atuh tabeuh kendang mah kan gitu ya. Akhirnya kan ada yang menabuh duf ya. Duf ini kendang waktu walimahan. Kemudian Umar bin Khattab juga mengatakan begini, al-ghina zadul musafir atau zadul raqib. Nah, jadi Umar bin Khattab ini memang bukan sabda Nabi, tapi Umar bin Khattab mengatakan bahwa al-ghina, lagu-laguan, musik-musik itu zadul musafir atau zadul raqib. Dia itu diantara perbekalan orang-orang yang bepergian, gitu ya, orang yang safar. Jadi anu safar teh lamun apa keur nyetir gitu ya, itu lah ngadengkeun musik lumayan kan ya, supaya tidak naon teu garing teuing gitu. Di jalan teh komo mun sorangan makan batur ngobrol. Nah, kan apa namanya itu namanya zadul musafir. Itu kalau zaman dulu biasanya kafilah-kafilah yang bawa onta dan sebagainya, dia biasanya kalau lelah ya turun dulu istirahat, kemudian dia di non si musiknya dimainkan zaman baheula mah non eta tipnya. Jadi moal didengekeun dina onta, luhureun onta. Nah, sabab dia turun dulu, kemudian istirahat dulu, lalu menenangkan diri dengan memukul rebana dan sebagainya gitu ya. Itu pada masa lalu itu begitu. Makanya nanti sebagian ulama dia dalam pelarangan musik itu ada taklilnya, ada ilatnya. Nah, ilatnya itu apa? Al-malahinya itu. Kalau dia ada manfaat dan ada gunanya, maka dia nanti akan bisa boleh digunakan sepanjang kelihatan manfaatnya secara jelas. Nah, sampai hari ini ya begitu juga ya, di kalangan para ulama itu nanti terbelah nih, ada yang mengharamkan secara mutlak, tapi ada juga yang membolehkan dengan doabit. Tapi kalau yang membolehkan tanpa aturan ya, tanpa doabit, itu tidak ada. Ya, misalnya wah musiknya pek wae lah nu kumaha wae, halal bebas, enggak ada. Gitu. Jadi tetap walaupun dihalalkan itu ada apanya? Ada aturannya, ada doabitnya. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan halal secara bebas begitu ya, secara liberal, itu pasti nggak ada dalilnya. Dia tidak berbasis kepada kepada syariat itu. Kalau syariat dia satu ada yang mengharamkan, satu dia dibolehkan tapi ada doabitnya. Nah, makanya nanti karena musik ini harus dilihat mana aspek manfaatnya, ini perlu dipelajari secara saintifik. Harus diteliti. Ieu teh mana musik anu goreng, mana musik anu alus. Makanya kan ada riset-riset misalnya, oh musik ini bisa juga jadi terapi. Nah, kalau musik jadi terapi, sepanjang musik itu untuk terapi
itu dia diperbolehkan. Tapi kudu aya risetna, musik naon misalnya teh, ya terapi riet sirah, musikna dangdut misalnya, wah kan riweuh kalaka. Tambah riet kan itu. Lain kalah cager. Tapi tentu perlu ada risetnya. Nah, makanya dulu Al-Farabi ini seorang ilmuwan filosof muslim, dia menulis kitab judulnya Al-Musiqi Al-Kabir. Al-Musiqi Al-Kabir itu musik besar. Musik besar itu sabaraha halaman ya Bapak? 1200 halaman. Bayangkan ya, nerangkeun musik. Musik teh naon, teorinya bagaimana, alunannya bagaimana dan sebagainya. Konon musik-musik rumit di Eropa, nggak konon sih, memang benar ini ya. Musik yang rumit di Eropa itu seperti musik kita menyebutnya musik klasik ya. Ada musik barok, ada musik zaman barok, zaman macam-macam lah situ ya. Musik-musik klasik di Eropa itu yang kalau orang yang belajar musik itu pasti mau bisa ujug-ujug dia meniru itu ya, meniru musik-musik klasik itu. Misalnya yang belajar piano, belajar harpa segala macam. Mau belajar musik klasik itu nanti advance itu. Kelasnya kelas luhur. Jadi nu kelas mimiti mah ngan ukur mencet-mencet eta we not ya, diajar do re mi fa sol la si do gitu. Nanti kalau mau belajar musik klasik itu harus sudah levelnya perguruan tinggi itu. Jadi nu geus bisa mainkeun musik klasik berarti kemampuan musiknya itu sudah sangat tinggi itu. Geus ahli pisan. Dari mana teori-teorinya si Beethoven, si Mozart dan lain-lain ya, Michelangelo dan sebagainya, dia merancang musik-musik klasik itu ternyata yang dibaca adalah bukunya Al-Farabi. Nah, itu Musiqi Al-Kabir ini. Jadi Musiqi Al-Kabir inilah yang nanti berpengaruh pada orang-orang Eropa, dia menciptakan musik-musik yang klasik-klasik itu. Makanya musik klasik itu tidak bisa jadi musik pop. Hari musik pop teh naon, musik populer teh ngeunah didengekeun, babari didengekeun anak, tapi babari leungit oge kan gitu ya. Itu namanya musik pop, populer ya. Nanti ada namanya pop culture ya, budaya pop, ada pop musik ya. Ada musik yang dia babari lah didengekeun anak kan gitu. Gampang nempel kana ceuli teh. Tah musik klasik mah moal bisa gampang nempel kana ceuli. Gitu. Naon sababna? Sabab rumit itu. Dan dia juga ternyata kalau digunakan pada tempatnya yang tepat, dia itu berpengaruh pada pikiran manusia, pada suasana hati manusia, suasana batin. Itu karena apa? Karena nada-nada yang diciptakannya itu. Jadi nyiptakan musiknya ternyata ngentengan ukur gembrang-gembreng unggul asal ngeunah kadengena kan gitu. Ternyata kalau dipelajari secara lebih mendalam, dia memiliki aspek-aspek yang sangat saintifik untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, makanya yang bisa memanfaatkan musik itu hanya yang punya pengetahuan yang mendalam tentang musik. Sarua siga obat, orang teh panteu nyahonya obat teh naon manfaatna. Nu bisa ngamangpaatkeun obat teh dokter, nu nyaho kan gitu. Ini obatnya untuk ini untuk ini, untuk ini. Urang sok nyanyahoanan kan gitu, aya obat untuk ngajajar aya ieu. Wah, da obat cenah di daharan we sangeunahna kan gitu untuk nama paeh. Kan gitu. Gitu. Ya sama seperti musik juga gitu kan, kalau kita nggak tahu bagaimana cara memanfaatkannya, untuk apa manfaatnya kita nggak tahu. Itu mesti kembali kepada ahlinya gitu. Nah, maka kalau sekedar untuk sekedar hiburan dan sebagainya, ikut petunjuknya Rasul kan gitu. Dia coba lihat nih, melalaikan tidak. Kalau ternyata ngadengekeun musik jadi kedul ya, karena sholat jadi hoream, tuluy karena ngaji Quran jadi kehalangan kan gitu ya. Terus kita jadi berbuat amal baik jadi terhalangi, udah tinggalkan saja. Gitu. Kenapa ditinggalkan? Karena itu pasti al-malah itu. Ini sesuatu yang akan melalaikan kita. Tuluy ngadengekeun musik teh kalah ka ngajak naon eta tah? Ngajak berzina eusi teh kan gitu ya. Terus isinya berpacaran dan sebagainya. Kalah itu we kan itu si musik. Udah tinggalkan saja. Kenapa ditinggalkan? Karena jelas isi daripada si lagu itu, musik itu isinya adalah kemaksiatan. Itu bukan al-amru bil ma'ruf, tapi al-amru bil munkar gitu. Marentahkeun kana kamunkaran. Itu kan pagawean setan. Setan itu kan ya'muruna bil munkar wa yanha 'anil ma'ruf, teh pagawean setan teh. Jadi setan mah marentah kamunkaran, ngalarang kana kahadean. Nah, contohnya itu gitu ya. Atau udah sainsnya dikembangkan supaya apa? Supaya tahu nanti memanfaatkannya apa. Kalau kita termasuk yang tidak punya pengetahuan tentang musik secara mendalam bagaimana memanfaatkannya, ya paling henteu orang teh ikut apa yang diberikan oleh Nabi sebagai petunjuk, yaitu
perhatikan, musik itu kalau nanti menjadi alatul malahi, maka itulah yang diharamkan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus menghindari kemaksiatan, menghindari al-malahi, supaya kita tidak terlalaikan. Itu nanti di surat Luqman juga disebut bahwa ada yang disebut dengan lahwal hadis, ya. Ada lahwal hadis ini ucapan yang lahwun, ya, lahwun teh wagunana, melalaikan kita dan menjerumuskan kita pada kemaksiatan. Nah, itu juga menjadi salah satu dalil juga, ya, dasar yang menyebabkan kita harus hati-hati kan terhadap hal-hal yang membuat kita menjadi lalai itu. Nah, ini sains, ya, di dalam Islam itu dikembangkan tuh, ada namanya musik al-kabir gitu. Terus nanti dalam bidang yang lain lagi, misalnya dalam bidang kedokteran apalagi banyak sekali. Ada Ibnu Sina, dia menulis Al-Qanun fit Tibbi. Al-Qanun fit Tibbi itu artinya kaidah-kaidah kedokteran. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya, oleh para mula-mula diterjemahkan ke dalam bahasa Latin itu, kemudian ke dalam bahasa Inggris. Dia diterjemahkannya itu masih pakai judul Al-Qanun, The Canon. Tidak berani dia mengubah itu sebagai identitas, ya, bahwa ini adalah tulisannya Ibnu Sina, The Canon. Nah, The Canon itu sebetulnya Al-Qanun. Qanun itu artinya apa? Undang-undang, kaidah. Dalam apa? Di dalam fit tibbi, di dalam pengobatan. Nah, di barat yang namanya kedokteran modern sekarang ini, basis teorinya semua bermuara kepada tulisannya Ibnu Sina, Al-Qanun fit Tibbi itu. Jadi mereka mengembangkan apa yang disebut dengan surgery, ya, operasi, kemudian obat-obat dan sebagainya, itu basicnya dari situ, dari kitabnya Ibnu Sina. Dari sekarang dikembangkan kan oleh orang-orang barat itu. Nah, tapi kalau di dalam Islam yang namanya pengobatan itu dia holistik, komprehensif. Jadi lamun sanajan anu gering teh awak, tapi penyebab sakit itu bukan cuma badan. Dia ada juga aspek yang sifatnya badaniah, tapi juga ada aspek yang sifatnya batiniah, rohiyah. Nah, makanya di dalam ilmu-ilmu kedokteran Islam seperti yang ditulis Ibnu Sina. Nanti Ibnu Sina ini juga menulis kitab Asy-Syifa, ya. Asy-Syifa ini artinya adalah pengobatan atau obat. Tapi di dalamnya Ibnu Sina menjelaskan juga tentang aspek-aspek batiniah, aspek-aspek ruhiyah di dalam tubuh manusia yang itu akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Nah, nanti pakar-pakar kedokteran yang lain seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis At-Tibbun Nabawi, atau nanti ada Abu Zakaria Ar-Razi. Nanti ada dua Ar-Razi yang terkenal, satu Abu Zakaria Ar-Razi, satu lagi Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini seorang ulama ahli fikih, ahli tafsir. Nah, ahli kedokteran namanya Abu Zakaria Ar-Razi. Kemudian ada juga Ibnu Rushd. Dia juga menulis beberapa kaidah-kaidah tentang pengobatan gitu, ya. Dan itu pengobatan di dalam Islam ini kembangnya sudah sejak lama, mengikuti petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Orang Eropa dia mengambil pengobatan fisiknya yang sifatnya ruhiyah dilemparkan saja, ditinggalkan. Jadi mereka makanya di dalam kedokteran barat sekarang yang menjadi kelemahannya itu adalah memandang penyakit hanya sebagai mekanisme fisik saja. Jadi tidak ada yang selain fisik itu. Makanya obat-obat itu selalu yang dicari, ini fisiknya begini, fisiknya gini. Kalau dalam kedokteran Islam tidak. Dia yang fisiknya diperhatikan, memang ada faktor-faktor fisik seperti serangan virus, bakteri, atau kerusakan degeneratif dari dari tubuh kita dan sebagainya. Tetapi juga ada aspek-aspek ruhiyah yang berpengaruh pada tubuh itu. Nah, aspek ruhiyah ini kan aspek yang ada kaitan tadi dengan jiwa kita kan gitu. Dan itu biasanya treatmentnya untuk mengobati orang sakit itu bukan cuma sekedar diobati secara fisik saja, tapi juga harus diobati secara ruhiyah, secara batiniah. Misalnya orang sakit itu kalau di dalam Islam, ya, mula-mula diajarkan dulu tentang keyakinan soal sakit. Nah, itu kan ini jarang itu dibahas dalam kedokteran barat. Orang Islam diajari bahwa yang namanya sakit itu bukan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba cari di mana, ya, yang menyebutkan bahwa sakit itu azab, enggak ada. Itu sakit itu bukan merupakan siksaan bagi orang beriman. Yang namanya sakit itu adalah kebaikan dari Allah yang diberikan kepada orang beriman. Nah, aku mah cenah gering jadi kehadean kan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan, Rasul mengatakan begini, setiap ada rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin, maka rasa sakit itu akan diganti, dibalas oleh Allah dengan dihapusnya dosa seseorang.
Jadi beki nyeri, beki loba dosana. Itu. Kayak gitu. Jadi lamun gering ulah wakah yang cager. Kan semakin sakit itu, ini semakin sakit, semakin banyak dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sakit, Allah teh keur nyaah. Bisi loba dosa. Jadi bisi loba dosa sok dibersihan heula. Jadi sebelum nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, dosanya dia apa? Dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Makanya sebagian ulama ada yang kalau sakitnya tarau ubar. Dibiarkan saja kan itu sacageurna we dan mere gering Allah gitu, sacageurna kumaha Allah we kan gitu. Rek cager ayeuna pek rek isu kumaha Allah. Berarti Allah itu nanti yang akan memberikan tenggat waktu kan gitu ya. Jadi lamun sakieu lilana tah sakitu lilana Allah rek ngahapus dosa gitu. Nah, coba bayangkan tuh, kalau kita memandang sakit seperti itu, berarti kita positif melihat sakit itu. Kalau orang yang sakit melihat sakitnya secara positif, maka dia tidak akan terbebani dengan sakitnya. Mulai anu aral subaha, mulai anu ngarasula itu ya gara-gara sakitnya ada. Ya namanya sakit ya pasti terasa, nggak mungkin nggak terasa. Nyeri mah di mana-mana ge nyeri. Tapi kalau kita sadar bahwa kesakitan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka keikhlasan menerima sakit itu akan terbuka. Itu jadi gampang. Jadi gampang nerima gering teh, aduh geus karasa deui wae alhamdulillah geringan gitu. Nah, coba kalau kita sudah bisa alhamdulillah karena sakit berarti hebat ya kan gitu. Kita geus sadar itu gering teh ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun aya nu gering ngarasula ngarasa adab eta loba ting lalajo Indosiar. Wah, aya jelema naon itunya rek pae diadab heula ya bilatungan segala. Da pareuman da Indosiar itu menyesatkan semua itu. Enggak ada hadisnya begitu ya. Orang ini kan diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala sedang disayang. Gitu oleh Allah gitu. Makanya sebagian ulama begitu kan gitu ya. Gering antep gitu. Walaupun Rasul menganjurkan kalau sakit berobat saja. Tadawau ya ibadallah fa inna likulli da'in dawa gitu. Kalau sakit berobat saja karena setiap sakit itu ada obatnya gitu. Tapi kan kenyataannya Rasul gering teu ubar. Rasul itu sebelum meninggal 40 hari sakit tuh. Siapa dokter yang mengobati Rasulullah? Apa obat yang dimakan Rasul? Gak ada. Gitu diantep dan Rasul apa itu gering panungtungan kan gitu ya. Nah, dia gering panungtungan jadi kan diantep ke Rasul kan itu sampai sholat saja udah diwakilkan sama Abu Bakar. Sok imaman ke Abu Bakar. Rasul ketika sakit itu ya tidak, tapi Rasul menganjurkan ya kalau sakit ya silakan berobatlah itu karena fitrahnya manusia begitu. Kalau sakit ingin cepat sembuh itu fitrah. Maka difasilitasi lain teu menang pek wae gitu dah nyeri teh yang cager kan itu hayang ngareunah awak teh gitu. Tapi kalau kita memandang sakit sebagai sesuatu yang ya anugerah itu enak tuh, positif kita melihat sakit tuh. Jadi moal aya urusan ngarasula segala macam. Ya, kalau ketemu orang sedang sakit tuh ya biasa saja gitu. Ya gering bagian tina non teh skenario hirup kan itu. Ini kalau orang tidak dikasih sakit kan kasihan ya, tidak ada kesempatan untuk kifarat dosa gitu. Jadi iraha deui atuh ngurangan dosa teh. Iwalti tina gering kan gitu. Jadi kita ini harus harus bersyukur juga gitu sama Allah diberi gering gitu. Alhamdulillah. Jadi keur ya keur diberi bonus ku Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Kita mah alhamdulillah teh lamun menang sehat, lamun menang harta kan gitu ya. Eta alhamdulillah we kanu kitu wungkul. Sedangkan karena gering gitu teu pernah alhamdulillah, padahal seorang muslim itu dia harus sampai pada derajat alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Jadi alhamdulillah dina kaayaan naon wae, dalam keadaan apa saja, atas apa saja yang menimpa kita itu moal aya nu goreng untuk ABGHD. Itu. Karena Rasul mengatakan ajaban li amril mukmini. Inna kulla amrohu lahu khair. Ari urusan jalma nu iman mah cek Rasul teh ini sangat mengherankan. Sakabeh naon wae anu tumiba ka jalma muslim, apa saja yang menimpa orang Islam, kulluhu lahu khair. Semuanya baik, eueuh nu goreng. Jadi lamun KBHD berarti orang teh alhamdulillah menang naon wae, alhamdulillah. Boga duit alhamdulillah, teu boga duit alhamdulillah kan gitu. Gitu kudu diteangan teu boga duit alhamdulillah di mana kan gitu ya. Itu nanti ada kalau kita mulainya dengan alhamdulillah nanti akan ketemu kebaikannya gitu. Sebab lamun orang tidak alhamdulillah dalam semua keadaan, kita tidak akan menemukan kebaikan. Kita kan in asobahu
khairun syakara fahuwa khairun lahu. Kalau dapat kebaikan, kesenangan, dia bersyukur, maka dia jadi kebaikan. Wa in asabahu syarrun sabara fahuwa khairun lahu. Kalau dia dapat keburukan lalu dia sabar, artinya ini menerima keburukannya sebagai takdir Allah, dia menerima sebagai satu kebaikan, fahuwa khairun lahu. Ini adalah jadi kebaikan juga untuk orang ini kan gitu. Nah, jadi aspek-aspek semacam ini kan sangat luar biasa tuh. Makanya kalau di dalam Islam ini sakit ini nggak terlalu mengkhawatirkan sebetulnya, apalagi kematian. Kematian itu sesuatu yang nggak perlu ditakutkan. Karena yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ari geus datang mereka kumaha wae, moal bisa ditawar-tawar, moal bisa digancang-gancang, moal bisa ditunda-tunda kan gitu ya. Sudah, datang saja. Makanya kematian itu bukan ditakuti tapi dipersiapkan. Supaya ketika kita sampai kepada ajal kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita itu. Nah, makanya nanti dalam Islam ini ya, ilmu-ilmu dikembangkan terus. Pertanyaannya begini. Kalau kita sekarang memperhatikan di masyarakat Eropa ya, di barat lah gitu. Dan ini juga berlaku di kita. Yang namanya pengembangan ilmu pengetahuan itu ujung-ujungnya duniawi. Sok diajar naon wae, ngembangkeun ilmu naon wae, da hitung-hitunganna teh da aya duitna. Misalnya gini, bikin ilmu pesawat terbang, wah terus segala macam. Nanti kenapa ini bikin? Wah ini bagus nih, prospek pesawat terbang ini di masa yang akan datang akan sangat baik karena akan menghasilkan uang sekian. Jadi ilmu TKB digunakan untuk tujuan yang sifatnya duniawi. Jadi orang belajar ilmu itu hanya sekedar untuk mendapatkan duniawi saja. Jadi orang nanti belajar ini supaya sakieu hasilna. Diajar ieu supaya sakieu hasil. Kabeh dihitung berdasarkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu yang tidak pernah ada di dalam peradaban Islam, di dalam tradisi Islam. Para ulama, para ilmuwan mengembangkan ilmunya sama tapi tujuannya yang beda. Kalau orang-orang sekuler, orang-orang kafir mengembangkan ilmu, yang dicari adalah kehidupan dunia. Karena dia tidak pernah punya harapan tentang kehidupan akhirat. Orang-orang Yahudi itu kan teboga ajaran akhirat itu aneh ya. Ini agama yang tidak mengajarkan akhirat itu aya, itu Yahudi itu. Jadi si Yahudi itu tidak pernah ada ajaran tentang surga neraka itu aya. Muntahnya orang Yahudi aya surga aya neraka eueuh. Jadi nanti kalau udah mati gimana? Kalau sudah mati dia pahamnya itu namanya ittihad hulul ya. Nah, yaitu nanti akan bersatu lagi kepada Tuhan. Jadi dia ngahiji deh jeung nanti yang menciptakannya. Jadi lamun menciptakan Allah kayak balik deh ke Allah cenah kan gitu ngahiji deh jeung Allah. Jadi seolah-olah zat manusia dengan zat Allah itu sama. Makhluk dengan Tuhan itu menjadi sama. Itu keyakinan Yahudi. Makanya kenapa si Yahudi itu menjadi makhluk paling biadab di muka bumi hari ini kan gitu ya. Nah, karena dia tidak pernah punya keyakinan tentang akhirat. Lah lamun ayeuna mayahan mah nahnu abnaullah wa ahibba'u. Itu keyakinan orang Yahudi. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah. Karena kami kekasih Allah dan anak Allah, anu sejen nu lain Yahudi kabeh oge tidak ada nilainya. Semuanya nggak ada kemuliaannya. Makanya mau dibunuh, mau di apa saja, itu masalah. Terus Yahudi itu sampai begitu tuh. Karena nggak punya keyakinan tentang akhirat. Makanya dia ngomong akhirat jeung Yahudi mah moal kahartieun kan gitu. Sama seperti ngomong akhirat juga nanti dengan orang-orang yang sekuler, tidak percaya pada agama dan sebagainya. Nah, lalu kalau mereka mengembangkan ilmu, sekarang ini kan universitas di mana-mana berkembang, ilmu pengetahuan dikembangkan. Pertanyaanna keur naon? Da eueuh deui atuh. Mengembangkan ilmu itu supaya semakin bertambah kekayaan di dunia. Itu saja. Semakin bertambah kekuasaan di dunia. Itu saja. Teu aya nu sejen. Sedangkan di dalam Islam, para ulama mengembangkan ilmu pengetahuan itu bukan untuk itu. Tetapi ilmu pengetahuan itu dikembangkan untuk apa? Wabtaghi fima atakallah. Fima atakallah. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Ada potensi manusia. Dia bisa mengembangkan ilmu, bisa menerima ilmu, bisa menyempurnakannya, bisa menggunakan mengembangkan ilmu ini untuk berbagai macam kepentingan manusia. Nah, apa yang mampu dilakukan oleh manusia, dan manusia itu kan untuk menambah amalnya, ya harus nambah ilmunya. Kalau ilmunya nggak ada, amalnya sedikit.
kalau ilmunya nambah, amalnya pasti akan nambah, akan lebih berkualitas. Nah, maka karena ada kepentingan ingin menambah amal terus, supaya nanti dengan amal itu dia bisa mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, dia bisa ahsin kama ahsanallahu ilaika, maka umat Islam berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu dikembangkan untuk yang bermanfaat saja. Yang tidak bermanfaat tidak dikembangkan. Gitu. Misalnya kan saya tidak pernah nemu ada umat Islam yang mengembangkan ilmu santet misalnya. Ayat tuh itu. Ilmu santet gitu ya. Gak ada. Itu masalah naon enggak wah gunana tuker naon itu ilmu santet. Nah, buat apa itu ya ilmu santet? Atau misalnya ini teknik mencopet misalkan itu bukunya itu, teknik mencopet misalkan. Kan enggak ada gitu. Nah, kenapa? Karena enggak ada manfaatnya. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat tidak dikembangkan di dalam Islam itu karena ilmu digunakan untuk menambah amal. Jadi amal supaya lebih hade, lebih banyak amalnya, lebih luas kemanfaatannya, maka dikembangkan ilmunya. Nah, inilah nanti ilmu yang akan menjadi bekal untuk akhirat. Yang wabtagi fima atakallah ad-darul akhirah itu, gitu. Jadi jangan sampai kelakuan kita sama dengan orang kafir, dengan orang sekuler. Selalu diajar ilmu, tapi tujuan ilmu dengan ukur sakadar selesai di dunia. Ada ilmu yang tujuannya itu adalah untuk menambah kekayaan. Misalnya ilmu dagang. Di mana-mana ge dagang maneangan bati, ada neangan bati teh nambah kekayaan. Gitu. Tapi tujuannya bukan selesai sampai di situ. Gitu. Ilmu dagang ya karena nambahan bati, lamun hayang bati leuwih loba ya kieu carana. Ada ilmunya. Gitu kan ilmunya begini dan terus berkembang. Sampai sekarang juga berkembang terus. Tapi apakah sekedar sampai di situ? Geus loba, ieu teh bati teh geus loba terus dikumakeun. Geus beres sampai kadinya. Nah, di dalam Islam tidak selesai sampai di situ karena tujuannya bukan itu. Ketika sudah banyak kekayaan yang dimiliki, apa kebaikan yang bisa dilakukan dengan harta kekayaannya itu, kan gitu ya. Nah, dia mikir kan, ya harta loba ya, duit loba. Erek dipakai naon? Kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Kemanfaatan apa yang bisa diberikan kepada semakin banyak orang? Nah, itu yang terus difikirkan. Karena memberikan kemanfaatan dan kebaikan itu juga butuh modal. Misalnya kita mau bikin lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu kalau mau bagus biayanya harus besar. Coba bayar rumusnya kan la yamutu wa la yahya gitu ya. Tidak bermutu karena nggak ada biaya. Gitu. Lain dalil ya namanya. Gitu. Jadi di mana-mana sekolah gak bagus itu karena biayanya nggak ada kan gitu ya. Terus kita mikir gimana caranya kita bisa mengembangkan pendidikan supaya bagus ya biayanya kudu gede. Gitu. Tuluy di mana biayana kudu gede. Tah, ayeuna nu rada konslet menteri kan itu ya. Supaya biayana gede nu ditaekeun naon tah? Bayaran kan bayaran naik. Atuh pugung kan nu barisa sakola teh kan ukur nu boga duit gitu sanajan bodoh. Itu kan gitu ya. Jadi akhirnya gak akan ada lahir orang berilmu. Yang namanya mau menyeleksi orang supaya dia di perguruan tinggi lebih sedikit itu bukan dengan cara menaikkan bayaran, tapi dengan cara menyeleksi kemampuan akademiknya. Saya kasih contoh ya di negara yang maju saja, misalnya seperti di Jerman. Di Jerman teh sekolah gratis bu, tuh di TK sampai ke perguruan tinggi itu gratis. Jadi nu mayar. Orang Jerman, orang luar negeri sekolah itu gratis saja. Jadi kalau kita sekolah ke sana ya gratis juga. Tapi nanti dibagi gitu gini. Yang kuliah S1, S2, S3 itu sedikit saja, kesempatannya sedikit, tidak banyak. Noloba naon, yang banyak itu vokasi pertukangan. Nah, diajar inilah pertukangan atau keterampilan-keterampilan yang nanti akan bisa dimanfaatkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau S1, S2, S3 ada teori ya kan gitu ya. Dia nanti mau jadi ilmuwan. Di Jerman itu universitas yang dia menyelenggarakan teori S1, S2, S3 itu kesempatannya sedikit, kuotanya sedikit. Maka dia diperebutkan oleh siapa saja yang mau dan berkemampuan. Dan itu tidak ada ampun ya. Kalau misalnya itu kemampuannya cukup untuk masuk S1, ya udah nggak usah masuk gitu. Nyogok terpengaruh, sebab kuliah gratis kan gitu. Mau nyogok segala macam, nah kudu nyogok gitu. Saya tidak butuh uang Anda kan gitu ya. Si dosennya universitas segala macam sudah dibiayai sama negara itu kan gitu. Dia sama negara, itu butuh duit mana? Karena nyogok kan gitu. Kira-kira mana itu bisa menyelesaikan S1, S2, S3, berarti tempatmu bukan di situ. Sok tah neangan loba, diajar naon atulah diajar dagang, diajar fotografi, diajar peternakan, diajar pertukangan misalnya itu lebih mudah. Itu silakan nanti
apa namanya belajar di situ. Anu S1, S2, S3 itu biarkan saja yang dia punya kemampuan di situ. S2, S3. Nepi ka S1, S2, S3 teh enggak ada batasnya. Silakan rek anggeus iraha we pek we kumaha maneh. Gitu ya. Itu enggak pernah ditanya kapan mau lulus segala macam enggak. Gitu. Nu penting maneh lamun lulus berarti kualitasnya bagus. Kalau enggak lulus berarti kualitasmu jelek. Ada beberapa kawan saya yang S3 di Jerman itu. Rata-rata telah lulus Bu itu ya, dari ada mungkin 20 yang kuliah di sana itu mungkin ya 15 orang tuh balik lagi dengan dengan kegagalan ya. Nah, karena apa? Karena memang berat sekali tuh. Si S3 tuh si dosennya teh sakahayang gitu. Panggil jeung muridna kan itu sama bimbingannya itu. Makanya kudu ngerjakeun ieu. Teu bisa ya sudah selesai. Gitu. Kalau tidak ada waktu juga sama selesai. Jadi tidak bisa dilanjutkan. Dan sampai si Jerman itu kan kalau perguruan tinggi lain mah ngikut ini perguruan ranking hiji sadunia universitas ini. Jerman tuh nggak ada yang mau. Tidak ada satupun perguruan tinggi di Jerman yang ikut ranking internasional itu. Karena gunana gitu ya. Karena tujuan dari pendidikan teh lain erek balap ranking gitu. Tapi dia ingin mempersiapkan sumber daya manusia, SDM gitu. Dan itu biayanya besar kan gitu ya. Dan itu tidak kecil. Kan kalau dilihat saja misalnya gaji SD, guru SD nih, gaji guru SD. Di mana misalnya di Saudi lah. Di Saudi gaji guru SD itu rata-rata 40 juta per bulan ya, lain satahunan. Nah, jadi per bulan 40 juta guru SD. Tuluy di di Luxembourg. Nah, ini yang spektakuler Luxembourg nih. Luxembourg ini satu kota kecil ya, negara kecil di Eropa itu, negara paling kaya di Eropa. Tapi sedikit aja penduduknya kurang dari 1 juta. Nah, di Luxembourg ini gaji guru SD 100 juta itu per bulan. Nah, ini pertanyaannya gini, lamun ngagaji guru SD sabulan 40 juta, 100 juta gitu segala macam. Kira-kira biaya SD teh mahal atau murah? Mahal, tapi sekolahnya gratis. Itu. Nah, ini kan yang uniknya begitu. Itu gaji guru gede, sekolahnya gratis. Gitu. Berarti yang bertanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan itu siapa? Nah, tentu pemerintah. Yang kedua sebetulnya lah umat masyarakat. Tajaman baheula lagi sarua di umat Islam gitu. Itu yang namanya sekolah-sekolah itu ya, gak ada yang bayar gitu. Tapi guruna gajinya gede. Gitu. Jadi orang mah pan lamun sekolah gratis teh guruna teh digaji. Gitu. Eta mah nyiksa tuh ya. Nah, itu masuk kategori layamutu walayah teh kan itu. Dia tidak bermutu karena biayanya. Gitu. Nah, itu dulu pengembangan lembaga-lembaga pendidikan itu melalui apa yang disebut dengan wakaf. Jadi wakaf zaman baheula teh siga wakaf Umar bin Khattab. Daun wakaf Umar itu kebon aktif produktif. Kemudian yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan apa? Sumur. Ulah ngabayangkeun sumur di Tasiknya, sumur di Tasik mah dipakai sorangan. Lamun aya sumur di Arab itu dipakai ku salembur kabeh. Artinya apa? Sumur itu adalah potensi ekonomi, alat produksi. Sabab eta engke sumur nanti dijual China kan gitu ya. Karena udah langka cai atuh. Jadi mun anu boga sumur teh pasti dia akan diminta gitu nya. Henteu dibere kitu wae ya meuli kan gitu. Nah, oleh Utsman bin Affan itu diwakafkan sumur. Bahkan nepi ka ayeuna wakafna teh jadi hotel. Tuh ada hotel Utsman bin Affan ya. Ada apa segala macam. Ibu-ibu Bapak kalau haji atau umroh itu kan lihat ada Zamzam Tower. Zamzam Tower teh wakaf ti Raja Fahad. Jadi itu memang bisnis kan gitu ya, bisnis. Tapi status Zamzam Tower dengan semua hotel sampai di kaluhur itu semua fasilitasnya itu adalah wakaf dari Raja Fahad. Jadi Raja Fahad itu membangun hotel itu dengan duit sendiri gitu kemudian diwakafkan. Keur biaya naon tah? Keur biaya Masjidil Haram. Mantak eueuh kenceleng di Masjidil Haram mah. Kan gitu. Gak ada kenceleng buat apa kenceleng kan itu. Itu Zamzam Tower itu sehari bisa miliaran kan gitu ya. Buat apa itu kan macam-macam kan coba lihat tuh kan fasilitas Masjidil Haram luar biasa tuh. Di mana? Itu wakaf. Gitu. Jadi wakaf itu produktif. Makanya sekarang ini kita belum ini ya, belum umum ada yang namanya wakaf korporasi. Wakaf korporasi ini wakaf perusahaan. Jadi di urang teh kan can umumnya boga perusahaan geus diwakafkeun ya perusahaanna. Itu. Jadi lamun batina mangarana zakat, lamun perusahaanna ngaranna wakaf gitu. Wakaf itu lebih banyak potensinya dibandingkan dengan zakat. Kalau orang mah ngawakafkeun teh nu geus hoream diurusna gitu, karek we diwakafkeun gitu ya.
Itu hoream ngurus gitu kan diwakafkeun kan itu. Justru anu kudu diwakafkeun mah adalah yunfiquna mimma tuhibbun. Jadi nu keur dipikaresep ku urang. Gitu nya pikaresep teh naon tah? Tah eta tah perusahaan keur alus-alusna keur hade-hadena. Ini wakaf. Gitu. Untuk apa? Nanti boleh wakaf itu ditentukan manfaatnya. Misalnya ada wakaf untuk ini mah untuk membiayai ini nih lembaga pendidikan ini. Sok pokoknya usahana sing hade, sing alus, batina sing gede, dan nanti ada nazir yang profesional. Jadi orang yang mengusahakan wakaf itu namanya nazir dan dia profesional sarua siga amil zakat. Harus diprofesionalkan juga gitu. Nah, itu kan butuh ilmu yang model begini nih, dikembangkan ilmunya dalam Islam tuh ya. Sampai akhirnya ada banyak lembaga pendidikan, gaji guruna gede, lembaga pendidikannya gratis. Gitu. Tah eta kan nu kitu teh kudu dipikiran ku urang. Sok sekarang yang kuliah ke mana itu? Ke Azhar. Eueuh nu mayar gratis kabeh di Azhar itu. Terus kita ke Madinah itu, mahasiswa seueuran di Madinah, di mana? Gak ada yang bayar. Dibiayaan di mana itu? Dibiayaan dari wakaf semuanya itu. Itu ada Kementerian Wakaf kan di Saudi itu, Wizaratul Auqaf. Ada Kementerian Wakaf karena sebagian besar wakaf, lebih dari 60% wakaf itu produktif semua, ngahasilkeun. Lain wakaf pikiraneun. Gitu kan itu. Jadi aya wakaf ngahasilkeun, aya wakaf pikiraneun kan gitu. Itu kan harusnya wakaf itu sudah ini udah jadi nih, sok tinggal manfaatkan ini untuk kepentingan umat. Nah, ini yang belum berjalan di kita ini. Makanya akhirnya kan kreatif teh si Nadim. Si Nadim penting sok salat ting tara. Kan gitu ya. Jadi ting ngerti ting itu karena wakaf itu harusnya kalau dia mau mikir mengembangkan pendidikan itu supaya bagus kan gitu ya. Lain kalah kabeki ditaek-taekeun kan itu ya. Itu SPP itu, tapi berpikir bagaimana mengembangkan endowment. Endowment teh kekayaan-kekayaan yang dia bisa dihimpun dari wakaf itu gitu, sehingga nanti pemerataan pendidikan itu bisa tercapai. Ta eta kabeh nu kitu teh make ilmu. Kalau tidak ada ilmunya tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bermanfaat. Nah, oleh sebab itu ilmu di dalam Islam walaupun berkembang hebat luar biasa, tujuannya tidak duniawi. Tetapi tujuannya itu adalah fima attaqallahu adarul akhirah. Kalau kemudian umat Islam jadi kaya, umat Islam jadi maju, umat Islam jadi hebat dan sebagainya, eta mah efek akibat saja. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa gitu. Itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.